Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang anak-anak. Siang Ibu. Siang Ibu. Siang Bu. Semangat. Bagaimana kabarnya setelah libur? Saya harap bisa lebih semangat lagi dalam belajar. Iya Bu. Saya lihat ini pada kinclong-kinclong semua ini setelah libur. Ini Yosi, Eva, Fitness, lidahnya pada kilat semua. Ini sudah perawatan. Ini juga makin cakep kok. Alhamdulillah, syukur, alhamdulillah. Terima kasih anak. Sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kalau kita mungkin berdoa dulu supaya apa yang kita pelajari hari ini ada manfaatnya baik untuk diri kita sendiri, untuk orang lain maupun bernilai ibadah. Saya harap Nak Taufik bisa memimpin doa untuk hari ini. Nak Taufik, silahkan Nak. Baik Bu, terima kasih teman-teman semuanya. Marilah kita awali kegiatan belajar hari ini dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, terima kasih. Ya, terima kasih Nak Taufik. Saya rasa setelah berdoa mungkin sudah ada tambahan semangat lah untuk kita ini belajar di siang hari, apalagi daring seperti ini. Saya harap kita bisa lebih semangat lagi, lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran Ibu hari ini. Dan jangan lupa untuk mengabsen ya anak-anak, isi absen daftar hadir karena itu adalah salah satu penilaian Ibu mengenai tanggung jawab dan kedisiplinan anak-anakku semua dalam mengikuti pembelajaran Ibu ya. Sudah Bu. Oke, saya harap semuanya bersiap-siap. Paling tidak meskipun daring begini tetap menyediakan alat-alat tulisnya ya. Jangan sampai kita daring begini yang nampak wajahnya tapi tidak ada alat-alat tulis yang disediakan karena kita ini sementara belajar ya. Ya Bu. Baiklah, Ibu akan membuka atau mempresentasikan pelajaran kita hari ini. Baiklah. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu, hari ini kita belajar apa ya? Mata pelajaran kita ini hari apa? Ini hari apa ya? Siapa tahu karena libur lupa mata pelajarannya. Pelayanan. Jadwalnya sudah lupa Bu. Nah, komunikasi bisnis kan? Iya Bu, tentang pelayanan Bu. Pelayanan Bu. Tentang pelayanan Bu. Sekarang Ibu akan menampilkan sekarang pembelajaran kita hari ini adalah komunikasi bisnis. Pokok bahasan kita hari ini adalah spesifikasi produk barang dan jasa. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, Ibu mau menjelaskan dulu mengenai kompetensi dasar yang akan kita capai, yaitu yang pertama, menganalisis produk dan pelayanan dan melakukan rekomendasi produk dan pelayanan. Sementara tujuan yang pembelajaran yang akan kita capai yaitu melalui pembelajaran problem based learning dengan pendekatan feedback dan melalui media PowerPoint. Diharapkan peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian barang dan jasa dengan benar, mendeskripsikan klasifikasi produk dengan benar, dan membedakan barang dan jasa dengan baik. Nah, materi kita hari ini adalah spesifikasi produk barang dan jasa dan dimensi kualitas produk. Nah, saya mau tanya dulu, yang biasa ke pasar siapa? Kenapa Bu? Yang biasa ke pasar, pergi ke pasar siapa?
Ibu rasa biasa ya ke Saya pasar? Bu. Saya Saya Bu. juga Bu. Saya juga, tiap Bu. pagi Bu ke pasar belanja Dari Bu. kecil Bu disuruh belajar. Itu Ibu siapa Saya Lydia? juga, Bu. Tadi pagi ke pasar, Lydia. Saya ketemu tadi di pasar, makanya saya tanya siapa yang biasa ke pasar, karena Iya tadi Bu. pagi saya ketemu Lydia ke pasar. Nah Lydia, Iya, Bu. kira-kira saya mau tanya ya, Ibu mau tanya produk apa yang Lydia temukan di pasar? Banyak Bu. Bisa disebutkan Lydia? Seperti saya tadi kan Bu, beli sayur, ikan, banyak Bu untuk keperluan dapur Bu, banyak produk di sana Bu. Kecuali selain itu Bu ada juga Bu kayak ini Bu, sampo, sabun Bu, banyak lagi Bu. Cuman itu Lydia. Itu aja Bu yang saya lihat di sana tadi Bu. Nah Ibu di sini mau menjelaskan, karena ini tadi si Lydia cuma menyebutkan mengenai sayur, sampo, ikan. Nah sementara produk itu ada dua macam ya anak-anak ya. Iya Ada yang Bu. namanya produk barang dan ada yang namanya produk jasa. Makanya kadang kalau orang menyebutkan namanya produk, mereka hanya berpikir bahwa produk itu hanyalah barang. Padahal produk itu terbagi dua, ada yang barang dan ada yang jasa. Nah, ini ada di sini penjelasan mengenai produk. Produk adalah suatu sifat kompleks, baik dapat diraba itu maupun yang tidak dapat diraba, termasuk bungkus, warna, harga, prestis perusahaan, pelayanan pengusaha, dan pengecer yang diterima pembeli untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan. Nah, dari penjelasan yang diberikan oleh swasta dan Irawan ini, maka kita dapat mengetahui apakah itu produk barang dan jasa. Jadi produk itu bukan hanya barang saja yang dapat dilihat saja, tetapi produk itu ada juga yang berupa jasa. Nah ini ada penjelasannya ya. Nah, barang itu, produk barang adalah sebuah produk fisik secara terlihat atau berwujud sehingga dapat diberikan kepada pihak pembeli dan bisa dipindah tangankan dari pihak penjual ke pihak Pembeli. Ya, dan jasa itu merupakan setiap aktivitas atau pekerjaan jasa yang ditawarkan dari suatu pihak ke pihak yang lain berdasarkan prinsip yang tidak dapat dilihat langsung tapi dapat dirasakan manfaatnya. Betul. Ini ada di samping contoh mengenai gambar yang termasuk barang. Jika ada laptop, jangan jauh-jauh lah. Ini ada ibu pakai kacamata. Ini kacamata ini kan, ini kita bisa lihat, kita bisa pegang, kita bisa raba dan berwujud. Sedangkan jasa seperti yang gambar di samping ini, Gojek, layanan dokter. Nah itu jasa itu karena secara wujudnya memang kita tidak bisa lihat, tapi bisa kita rasakan manfaatnya. Kita lanjut ya anak-anak ya. Iya Bu. Dari penjelasan produk barang dan jasa tersebut, kita lanjut ke klasifikasi mengenai produk barang. Ini produk barang yang di pasaran ini ada beberapa kriteria atau beberapa macam klasifikasi yang dibedakan menjadi dua jenis kelompok utama, yaitu klasifikasi produk barang berdasarkan karakteristiknya atau sifatnya, dan klasifikasi produk barang berdasarkan tujuan dan pemakaiannya. Nah ini ada beberapa itemnya, Anandaku semua saya harap bisa mencari mana yang namanya barang tahan lama, mana barang yang tidak tahan lama, mana barang konsumsi dan mana barang industri. Ya, selanjutnya, nah ini klasifikasi jasa. Ada yang segmen pasar, tingkat keterwujudan, keterampilan penyedia jasa, tujuan organisasi jasa, regulasi, tingkat intensitas karyawan, tingkat kontak penyedia jasa dan pelanggan. Anandaku semua juga, Ibu harap bisa mencari ini semua, dikembangkan lagi, karena ini Ibu hanya menampilkan poin-poinnya. Saya harap
ibu anak-anakku semua bisa mengembangkannya dan mencari dari berbagai media, karena kan sekarang banyak media yang bisa kita pakai untuk belajar. Nah, selanjutnya kita akan membandingkan mengenai karakteristik produk barang dan jasa. Jelaskan produk yang mempunyai wujud fisik yang bisa dilihat, bisa diraba, bisa disentuh, bisa dipegang, dan mendapatkan perlakuan fisiknya. Sedangkan jasa adalah kegiatan yang memberi manfaat. Dan kegiatan ini ditawarkan suatu pihak penjual ke pihak lain. Nah, tadi Lydia menjelaskan atau menyebutkan mengenai beli sayur, beli ikan, tapi hanya sayur dan ikannya saja. Lydia tidak menyebutkan bagaimana pelayanan dari penjual kepada penjualnya kepada Lydia tadi. Bagaimana tadi Lydia waktu beli ikan, beli sayur di pasar? Pelayanannya bagus tidak? Bagus Bu, sudah langganan Bu. Oh, berarti baru dari jauh dilihat Lydia sudah dipanggil-panggil berarti. Iya Bu. Dek mau beli apa Dek? Gitu Bu. Nah, itu karena sudah langganan. Kalau Iya, tidak langganan, kira-kira pelayanannya bagaimana? Harus bagus juga. Harus Yang bagus langganan juga, dengan Bu. tidak yang langganan. Enggak juga Bu, tergantung dia belinya sedikit Sebagai- banyak apa enggak. Kalau cuma beli dikit dia kadang sewot, kalau banyak dia senang Bu. Oh, begitu ya Yosia. Bu, Jadi jasa ini ya sebagai apa namanya? Itu adalah pelayanan. Jadi sebagai orang yang menawarkan jasa, kita jangan pilih-pilih atau memandang orang. Biasanya kan ada orang yang cuma memandang dari luarnya saja. Oh, ini pasti banyak yang dibelinya, ini tidak. Tapi kita harus menyamaratakan, jangan dibeda-bedakan langganannya ya anak-anak ya. iya Bu, betul itu Bu. Kalau begitu kita lanjutkan ya. Nah, dari uraian materi tadi kita dapat mengetahui perbedaan antara produk barang dan jasa. Jadi sekarang anak-anakku sudah tidak apa lagi ya, tidak bingung lagi, sudah mengetahui mana barang dan mana jasa, dan itu adalah sama-sama produk yang dihasilkan, baik itu yang dihasilkan oleh produsen maupun jasa yang dihasilkan dari penyedia jasa itu sendiri. Nah, terima kasih Ibu ucapkan karena telah mengikuti pembelajaran ini. Tadi Ibu tadi sudah membagikan di Google Form mengenai di WA Group mengenai pembagian kelompoknya. Ada 3 kelompok. Sudah lihat? Penesli kelompok dengan siapa? Penesli kelompok dengan Penesli itu kelompok dengan siapa? Dengan Terlan dengan Lydia dan Asnawati, Eka dengan Grace dan Yosia. Iya Bu. Iya Bu. Dan ada mengenai tugas individunya, mungkin kalian bisa melihat lagi di sana. Tapi untuk hari ini Ibu hanya ingin mendengarkan hasil diskusi kalian mengenai tugas diskusi yang telah Ibu share tadi. Mungkin ada yang sudah menyelesaikan? Sudah Bu. Siapa dari kelompok 2 mungkin? Asna ya? Bu, sudah Bu. Minta tolong Asna bacakan hasil diskusi kelompoknya, Nak. Asna bacakan hasil diskusi kelompoknya, Nak. Baik Ibu. Baik, saya perwakilan dari kelompok Bu. Ada 7 hal yang tidak boleh dilakukan kepada pelanggan. Yang pertama adalah berdebat dengan pelanggan. Yang kedua, memberikan respon yang lambat. Yang ketiga, membedakan pelanggan. Keempat, berbicara dengan tidak sopan. Yang kelima,
Mungkin jaringannya, Bu. Hmm. Ada yang lain mungkin? Eka mungkin? Iya Bu. Usahaan. Yang keenam, tidak menanggapi. Ya Asna, selesai ya Asna. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain mungkin, karena saya dengar di sini Asna tadi menyebutkan pelayanan lain mungkin, karena saya dengar di sini Asna tadi menyebutkan yang salah satu menitipkan itu yang bagaimana maksudnya? Yang salah satu menitipkan itu yang bagaimana maksudnya? Pelanggan itu Bu, barang yang diberikan tidak sesuai dengan kenyataan gitu Bu. Begitu ya. Yang rata-rata sekarang yang kebanyakan itu apa namanya, yang online itu kadang kita lihat bagus gambarnya, tapi yang nyampe-nya itu mengecewakan. Nah seperti tadi yang dikatakan juga Yosi, Iya Bu. membeda-bedakan pelayanan juga Yosi. Iya betul. Bagaimana itu, itu Yosi? sering gitu. Kalau saya beli dikit itu penjualnya agak Yang bagaimana gitu, itu? ya. Iya. Kalau beda dengan tetangga sebelah jadi dia banyak-banyak dia malah senang. Kadang saya duluan Bu yang belanja, malah si Lydia yang dilayani duluan. Kan nggak boleh kayak gitu Bu. Padahal sama-sama cantik ya kan, Bu? Pelanggannya. Oh begitu ya. Nah, kalau itu tadi pelayanan mengenai apa, itu tadi mengenai diskusi kita, saya mau kembali bertanya kepada anak-anakku. Kan ada, kalau pelayanan itu tidak dapat dipindah tangankan jasa itu. Kalau barang kan bisa dipindah tangankan, seperti kacamata, saya bisa pindahkan ke orang lain. Tapi jasa itu tidak bisa dipindah tangankan. Maksudnya gimana itu ya? Mungkin jasa bisa dinikmati langsung Bu, karena kita kan langsung menikmatinya. Kalau benda kan bisa dinikmati semua orang. Ya, Dari saya ya Bu ya. jadi betul. Ya, Bu. betul sekali. Ya, silahkan, Tenis. Maksudnya mungkin Bu, kalau dia itu produk jasa itu tidak bisa dipindah tangankan. Contoh nih Bu, profesi seorang dokter, nggak mungkin dipindah tangankan atau dipindah tugaskan Bu kepada seorang wirausaha. Nanti jadi bisa salah ngobatin kan Bu. Karena dokter itu udah khusus Bu, ilmunya sekolah kedokteran, yang berbisnis itu Bu. Jadi nggak bisa dipindah tangankan dengan sembarangan Bu. Baik juga antara pengusaha pindah tangan ke dokter, itu tidak satu profesi istilahnya Bu. Tapi kalau dia produk barang Bu, bisa kita pindah tangankan karena dia memiliki wujud dan dapat kita lihat gitu. Terima kasih Bu. Ya, bagus sekali. Ada yang saya pernah dengar yang katanya kalau tidak bisa dipindah tangankan, misalnya kan tukang cukur itu kan jasa. Nah, misalnya si Sterlan kan sudah cukur kemarin nih waktu libur. Nah, Sterlan kan sudah cukur, terus dia agak kecewa dengan hasil cukurnya. Kira-kira dia bisa pindah tangankan enggak hasil cukurnya itu ke Eka, karena dia suka menurutnya Eka yang semangat berdiri begitu. Nggak bisa Bu. Nggak bisa Bu. Nggak bisa Bu. Nggak bisa lah Bu. Nah itu salah satunya itu. Bagaimana Sterlan? Dari tadi Sterlan enggak bersuara ini. Kurang sehat si Sterlan. Kebanyakan makan siang. Lagi nggak mood karena salah potong rambut. Oh gitu ya Sterlan ya. Lain kali dilihat dulu modelnya bagus-bagus ya Sterlan ya. Nah, jadi tadi itu ada Ibu bagikan di WA grupnya mengenai apa namanya media pembelajaran tadi. Jadi saya harap kalian bisa mengembangkannya lagi ya, karena itu tadi hanya poin-poin penting yang Ibu sampaikan. Jadi untuk selanjutnya kalian bisa kembangkan sendiri, dan jangan lupa tugas individunya dikumpul karena itu adalah penilaian juga. Dan untuk apa namanya pertemuan kita selanjutnya nanti kita akan bertemu mengenai apa perilaku konsumen, karena kita tadi sudah berbicara mengenai produk, yaitu produk barang dan jasa.
Jadi selanjutnya kita akan mempelajari mengenai perilaku konsumen. Nah, saya harap apa yang kita pelajari sekarang ini bisa menambah wawasan kalian mengenai produk. Jangan sampai produknya hanya berkisaran di produk barang saja. Jadi sekarang sudah tahu mana produk barang dan mana produk jasa. Saya harap semuanya sudah bisa ngerti. Eka minta tolong Eka. Yang tambah kinclong dahinya. Untuk menutup perjumpaan kita Eka, baca doa dulu dong Eka. Oke Bu, terima kasih Bu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, makasih Nak Eka ya. Makasih juga yang lainnya ya. Jangan lupa. Jangan lupa. Terima kasih Bu. Oke. Tetap semangat ya anak-anak ya. Semangat Ibu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu.